Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro hearing dengan pemerintah Kota Metro yang diwakili bagian hukum pemerintah setempat. Pada rapat kali ini dipimpin Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Metro, Yulianto, beserta Wakil Ketua Komisi 3 Marati dan Ketua Komisi 3 Fahmi Anwar. Adapun yang dibahas pada hearing kali ini terkait pembentukan peraturan daerah tentang kebiasaan baru dalam penanganan COVID-19, sehingga tidak merugikan dan berdampak lebih luas kepada masyarakat, terutama bagi para pengusaha yang bergerak di berbagai bidang di kota pendidikan tersebut. Wakil Ketua Komisi 3 Marayati meminta kepada semua yang terkait dalam perda kali ini dapat mentelaah dampak untung ruginya bagi masyarakat terkait pembentukan peraturan daerah kali ini, sehingga semua pihak termasuk para pengusaha di Kota Metro tidak dirugikan. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Metro Fahmi Anwar menjawab semua dampak dari pembentukan peraturan daerah yang saat ini mau tidak mau harus terbentuk, sehingga ekonomi dapat berjalan meski tidak seperti waktu-waktu normal sebelum pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Menurut Fahmi bahwa penanganan COVID-19 ini harus segera dilakukan untuk menata perekonomian bagi masyarakat menengah ke bawah, sebab dampak yang paling terasa pasti ke mereka yang berpenghasilan rendah. Hal itu juga menurutnya didukung dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2000 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease atau COVID-19, dengan harapan bisa memulihkan ekonomi masyarakat yang saat ini sangat terpuruk. Menurutnya, pencegahan dan pengendalian COVID-19 adalah bentuk upaya yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat untuk menghindari atau mengurangi resiko masalah dan penanggulangan dampak buruk akibat penularan COVID-19. Menurutnya, COVID-19 adalah virus corona varian baru yang mematikan bagi siapa saja yang terjangkit, tak peduli tua maupun muda, semua beresiko terjangkit. Oleh karenanya, cara pencegahannya yang paling baik adalah menerapkan protokol kesehatan dengan cara mematuhi 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Dalam pertimbangannya, Wali Kota Metro Ahmad Pairin menegaskan bahwa dalam kegiatan perekonomian dan sosial budaya masyarakat harus terus berlangsung secara aman dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus disease atau COVID-19. Selanjutnya, Wali Kota menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru guna pencegahan dan pengendalian coronavirus disease di Kota Metro, diperlukan upaya yang terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan ekonomi di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Sementara itu, anggota Komisi 2 lainnya Ansilia Ernani saat memberikan masukan mengatakan bahwa berdasarkan pasal 152 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, di mana pemerintah daerah menurutnya bertanggung jawab melakukan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. Menurut Ansilia bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A, huruf B, dan huruf C, pemerintah daerah dalam hal ini Pemkot Metro harus menerbitkan peraturan daerah tentang adaptasi kebiasaan hidup baru dalam pencegahan dan pengendalian virus DC-19 atau COVID-19. Mencantumkan batasan-batasan untuk kegiatan yang mengakibatkan kerumunan massa segala macam. Saya tidak teratur, mana yang saya ingat, mana yang saya lihat di lapangan, fakta di lapangan, ya, untuk mengatasinya. Terus berkenaan dengan pasien COVID itu ketika dalam salah satu keluarga itu sudah positif, terus yang lainnya gimana? Bahkan di Ogan Ilir itu pemerintah daerah hadir dengan memberikan kepala keluarga itu yang kerja 3 orang, berarti kan 3 orang yang nggak bisa mencari nafkah segala macam. Yang kedua, kita tidak, ya, bagaimana mau urusan rumah tangganya. Ini pemerintah harus hadir di sini. Mungkin itu sementara, mohon maaf, ini hanya sekedar TNI Polri yang ikut memang secara serius untuk menangani ini. Itu ya, saya tidak teratur, mana yang saya ingat, mana yang saya lihat di lapangan, fakta di lapangan, kita tahu juga bagaimana situasinya. Umpamanya di dalam peraturan daerah ini atau peraturan wali kota nantinya kita atur boleh membuka tempat usaha dengan catatan berapa jumlah karyawan paling nggak minimal
3 kali melakukan rapid atau swab, kan itu bisa. PP swalayan itu juga, karena mereka nggak mampu. Oh, kami harus bayar pajak, ya kita pertimbangkan bayar pajaknya, karena ini kebutuhannya kan untuk kebutuhan kita semua. Mungkin itu ya secara teknis. Yang perlu dirasakan oleh masyarakat kita sekarang ini adalah kehadiran daripada pemerintah. Nah, ini yang memang mau tidak mau kita akui masih begitu menjadi pertanyaan besar untuk masyarakat kita. Contoh kasus saya angkat tadi sudah disinggung Pak Fahmi tentang masalah Chandra. Ini Pak Yosef, saya dapat informasi sudah sore, tadi malam, sore saya dapat informasi, lalu malam beberapa orang mencoba menghubungi saya, menceritakan kondisinya. Nah, ini juga masukan untuk teman-teman di tim gugus, karena memang sebelum kita memutuskan segala sesuatu harus clear dulu, jelas informasi yang didapat. Nah, tadi dalam contoh perda yang sudah ada yang kita mau paparkan nanti, itu kan ada berita juga tentang hoax, informasi yang benar, yang valid dan sebagainya. Nah,